Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Ini kita akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 3. Ayo kita siapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Ayo kita belajar muatan Bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Sebuah bacaan dapat mengingatkanmu kepada pengalamanmu sendiri atau pengalaman orang lain yang disampaikan kepadamu, atau bahkan dapat mengingatkanmu terhadap film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Film yang dimaksud adalah gambar bergerak yang secara audiovisual dapat ditangkap inderamu. Film yang dimaksud adalah film-film baik yang berdurasi panjang maupun pendek yang dapat kamu tonton di bioskop, televisi, atau media yang lain. Ayo, sekarang kita membaca sebuah cerita yang berjudul Kisah Jaka dan Pengemis. Penulisnya anonim. Anonim ini maksudnya tidak ada yang mengarang. Nah, silakan semua membaca sendiri di buku kalian masing-masing. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Ayo Berlatih. 1. Bagian akhir cerita fiksi biasanya berupa A. Perkenalan, B. Konflik antar tokoh, C. Konflik batin tokoh, dan D. Penyelesaian. Jawaban yang betul adalah D. Penyelesaian. 2. Pesan yang bisa diambil dari cerita fiksi disebut amanat. Nah, selanjutnya bacalah kembali cerita Kisah Jaka dan Pengemis tadi untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Soal nomor 3. Tokoh utama cerita tersebut adalah Jaka. 4. Tema cerita tersebut adalah perilaku suka menolong. 5. Sikap apa yang bisa kamu teladani dari cerita tersebut? Kita bisa meneladani cerita tersebut bahwasanya kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan, karena pertolongan pasti ada balasannya. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Muatan PPKN kali ini akan membahas dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Silahkan kalian membaca di buku kalian masing-masing, di buku Cerdas Tangkas kalian. Setelah kalian memahami, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. 1. Menanamkan sikap gotong royong kepada siapa saja akan menambah rasa A. Kesejahteraan, B. Pembangunan, C. Kedaerahan, dan D. Persatuan. Jawaban yang betul adalah D. Persatuan. 2. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. 3.
Hak daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai undang-undang disebut hak otonomi atau otonomi daerah. 4. Musyawarah adalah cara terbaik dalam mengambil keputusan. 5. Sebutkan kewajiban kita untuk menjaga persatuan. Untuk menjaga persatuan, kewajiban kita adalah saling menghormati sesama teman, saling toleransi, tenggang rasa, tidak memperbesar perbedaan. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga persatuan. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 tentang modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transformasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan, antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik oleh sapi, delman ditarik oleh kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia, misalnya rakit dan perahu dayung. Nah, setelah kalian memahami tentang transportasi laut maupun darat, ayo kita mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Di masa kini, transportasi darat mengalami modernisasi yang sangat pesat. Keuntungan modernisasi tersebut adalah A. Mahal, B. Mewah, C. Waktu tempuh lambat, D. Waktu tempuh singkat. Jawaban yang betul adalah D. Waktu tempuh singkat. 2. Keunggulan transportasi darat sebelum modernisasi adalah tidak menimbulkan polusi. 3. Andong dan delman turut mengangkat perekonomian masyarakat. Andong dan delman menggunakan tenaga penggerak berupa kuda. 4. Dampak negatif modernisasi alat transportasi darat bagi masyarakat perkotaan adalah polusi udara dan polusi suara. 5. Sebutkan 3 alat transportasi darat yang dimanfaatkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Transportasi darat untuk mengangkat ekonomi masyarakat antara lain andong, delman, truk, bis, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Demikian tadi pembahasan tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.